Habis mati ini kemana? Ini loh yang perlu dipikiri. Jangan takut matinya, takut su'ul khotimahnya, takut kuburannya hufrah min hufarin niram, lubang dari lubangnya neraka, takut mahsyarnya gimana, takut nerakanya, takut sirotnya nanti nyemplung. Ini yang perlu ditakuti. Kalau mati itu kan memang sudah ketentuan, mau ya apa, tidak ada yang bisa lari. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kau lari darinya itu dia pasti ngejar ente. Wa qad kana Haram bin Hibban rahimahullah taala lam yazal Mahmun syahr wada. Mahmun bin Hibban ini sedihnya tidak nanggung-nanggung, bukan sebulan, tahunan. Fa idza qila lahu fi dzalik, kalau ditanya kenapa kamu kok sedih aja, beliau menjawab, wa man aula minni bidzalik, siapa yang lebih berhak dari kesedihan itu selain aku? Karena aku nggak tahu kemana nanti akhiratku ini, akhirnya aku ini di surga atau di nerakanya masih belum tahu, belum jelas. Gimana nggak sedih saya? Makanya kata Imam Haddad itu dalam Nasihatidiniyah, ini loh hadis tadi itu yang paling buat takutnya para aulia. Amalan sudah kayak penghuni surga, sampai seakan-akan surga sama dia tinggal sejengkal. Kok subhanallah akhir hidupnya berubah jadi tukang maksiat, mati. Biasa. Makanya yang ahli ibadah jangan sombong, jangan maghrur, jangan tertipu. Kalau sudah mati husnul khotimah, la ilaha illallah, baru ini orang sukses, ini baru berhasil. Kalau belum, makanya para sholihin itu kalau takziah orang meninggal dunia, terus diceritain, ini orang tadi Masya Allah sebelum meninggal itu ngomong Allahu Akbar, la ilaha illallah, terus meninggal, nangis dia. Ya. Nggak nangisi yang mayit, nangisi dirinya. Alhamdulillah, ini dia seperti. Jadi yang perlu ditakziah ini kita orang. Karena dia ini bahagia meninggal husnul khotimah. Apa ada kenikmatan yang lebih dari husnul khotimah? Ini dapat nikmat ini, bukan musibah ini. Wong yang namanya mati itu kan setiap orang kena musibah itu. Al mautu atin anqaru kullun lahu minhu nasib. Waman kana danin au nasib wa musibah amah. Katanya Abdullah bin Husain bin Thahir. Mati itu pasti akan kita lewati, pasti. Enggak lama, sebentar lagi. Sebentar lagi itu 100 tahun itu sebentar lagi. Ya. Insyaallah kita umur panjang semua, sehat walafiat. Dan setiap orang punya bagian dari kematian itu. Dan kalau memang orang itu kena jatahnya, kena waktunya kematian, tidak usah heran, musibah amah, umum musibah itu. Tsumma idza mutta'atuk wa ghassaluk wa kafanuk wa syayya'uk wa halhaduk wa sirta jirfakhamah. Wis kalau mati kau dimandiin, dikafani, diantarkan ke kubur, galikan kuburan, yes. Setelah itu kau jadi apa? Bangkai, bau. Maka itu mati itu enggak musibah. Musibahnya itu kalau kita enggak tahu kita ini kemana? Habis mati ini kemana? Ini loh yang perlu dipikiri. Apa yang kita pikiri? Yang pikir ini aku dimati. Mati itu setiap orang. Jangan takut matinya, takut su'ul khotimahnya, takut kuburannya hufrah min hufarin niram, lubang dari lubangnya neraka, takut
mahsyarnya gimana, takut nerakanya, takut sirotnya nanti nyemplung. Ini yang perlu ditakuti. Kalau mati itu kan memang sudah ketentuan, mau ya apa, tidak ada yang bisa lari. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kau lari darinya itu dia pasti ngejar ente. Dalam hadis, dalam ayat yang lain, walau fi burujin musyayyadah, walaupun kau bikin bunker supaya ada, saya lihat di internet itu, di Instagram itu, ada orang di Amerika itu bikin bunker supaya selamat kalau kiamat. Iya, bikin bunker berapa kilo, cor-corannya itu di dalam. Jadi kalau sampai kiamat, perang selamat. Perang dunia ketiga atau kiamat selamat. Loh, emang kalau di bunker itu, ya kan gunung-gunung meletus, iya, ini itu, iya, terus, ya saya kan di dalam aman. Loh, tahu. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Lah, bukan. Satu ayat lagi apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Digoncang bumi ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu, hayah, wis pas. Wa akhrajatil ardu, bumi ini fa'ilnya. Akhrajat, mengeluarkan, afqalaha, minyak lumpur lapindo itu, minyaknya semua, sak bangker-bangkermu ditokno. Oh, yang lainnya aja keluar, apalagi bangker. Ya, kalau sudah kayak gitu manusia baru bingung. Faqala al-insanu ma laha. Ada apa ini? Ada apa? Bingung. Ya sudah, kalau kiamatnya datang ya udah. Ala kulli hal, kiamat pasti, mati itu pasti. Yang perlu dipikirkan itu aina masiruna. Kita sama siapa? Ya. Arwah kita sama siapa? Adapun yang kita hadiri saat ini cuman satu dalil, bukti kita insya Allah mendapat husnul khatimah karena hadir majelis, karena sholat jamaah ini. Tapi ketentuan di sisi Allah kita nggak tahu. Itu yang dikhawatirkan mereka itu aina masiruna. Makanya ba'dhu shalihin ketika merasakan nikmatnya munajat sama Allah, sampai kayak orang mabuk saking nikmatnya, langsung berkata, ya Rabbi iqbidni, ya Allah cabut nyawaku, karena aku khawatir keadaan seperti ini nggak datang lagi dalam hidupku. Ini keadaan lagi enak-enaknya aku sama Allah. Kalau aku meninggal dalam saat kayak gini, ana yakin husnul khotimah dikabulkan sama Allah. Meninggal ketika itu dalam keadaan munajat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang di masjid mati pas sujud. Terus katanya jamaah, ya Allah miskin. Kif miskin? Ente miskin tidak jelas uripmu. Ente matinya sujud nanti. Wallahu a'lam. Sujud tapi gelundung sujudnya. Numpak sepeda motor nyosop sujud ya. Ini sudah enak di masjid. Masya Allah, tabarakallah, syaraf, kemuliaan buat dia. Kita yang mesti mikirkan apa yang kita tutup dengan apa nanti hidup kita ini. Ya, makanya kalau kita amal ibadah ini cuman salah satu bukti insya Allah kita mendapatkan husnul khatimah. Cuman juga ini belum tentu. Karena belum tentu itulah salaf kita menangis. Fa'alaika ya akhi bil huzni. Maka senantiasalah engkau sumpah sedih urusan ini. Hatta la tajid laka waqtan tatafarragh fihi li syai'in min syahwati nafsik fi dunya. Hingga kau enggak punya kesempatan untuk kau luangkan
demi untuk syahwat duniawian. Ya. Karena dia nggak sedih akhirat, ya akhirnya dia di dunia senang-senang terus. Ya, senang terus. Karena dia nggak mikir akhirat nanti gimana, ya akhirnya. Makanya ulama itu kalau lihat orang ketawa-ketawa aja berbahak-bahak, ini bingung, kok iso nguyu? Apa sudah tahu dia ini matinya husnul khotimah atau tidak? Tahu tempat kembalinya di surga? Kok bisa ketawa sampai kayak gitu? Ya. Wa illa fa anta maghrur. Kalau kau enggak punya kesedihan ini, enggak sering sedih mikiri akhirat, maka kau adalah orang-orang yang lalai, tertipu dengan amal ibadahmu. Ya. Kalau dia ibadah terus tenang, maghrur. Kalau tidak ibadah tenang, munafik. Ya. Munafik. Orang yang ahli ibadah aja dituntut untuk takut sama Allah, kok ini malah yang ahli maksiat nggak takut. Fantabih ya akhi. Hati-hati wahai saudaraku. Hati-hati. Ya, diingetin walhamdulillahi rabbil alamin. Yes. Jadi sedih yang karena Allah, jangan sedih karena dunia. Katanya ulama, tajiduhul an, kau lihat orang sekarang uangnya hilang 100.000, sumpeknya 3 hari 3 malam. Tapi kehilangan sholat jamaah di masjid gak sumpek. Gimana? Pokoknya kita ini dunia lebih berharga dari akhirat. Dunia ini lebih berharga dari akhirat. Kalau orang dulu itu akhirat lebih berharga dari dunia. Kalau kita ini kebalik. Makanya disebutkan oleh Imam Sya'rani, dulu kami kalau ada orang ketinggalan takbiratul ihram di masjid, sholat itu ketinggalan takbiratul ihram, masbuk, ketinggalan sak rakaat. Pulang dari situ masjid itu, orang yang di masjid semua takziah, a'dhamallahu ajrak wa ahsanallahu azak. Ketinggalan takbiratul ihram ditakziahi ente. Fulan ketinggalan takbiratul, didatengin ke rumahnya ditakziahi. Ya Allah, khair insyaallah, enggak usah sedih ente. Ya, insyaallah selain ini, insyaallah. Bayangkan ketinggalan takbiratul ihram. Kalau ketinggalan sholat jamaah ditakziahi 3 hari 3 malam. Akbar musibah. Ya, 3 hari 3 malam didatengin. Fulan. Kalau kita ke masjid, justru yang bingung orang. Kalau orang dulu kan kalau tidak ada di masjid ditakziahi. Kalau kita ke masjid, imamnya bingung. Dungaren nang masjid. Masya Allah, hadza min alamati saat. Ya, modelnya di kiamat ini. Kok inti nang masjid dungaren, tumben. Ya, ya Allah.